Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang materi hukum 1 termodinamika yang beranggotakan saya Muhammad Rizky dengan NIM 220333054 dan saya Arifati Nadia dengan NIM 22033001. Untuk materi umum termodinamika ada dua materi pokok. Yang pertama hukum 1 termodinamika dan yang kedua adalah proses hukum 1 termodinamika. Pengertian termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Termodinamika mempelajari hubungan antara panas, kerja, dan energi serta perubahan-perubahan yang diakibatkannya terhadap sistem. Termodinamika sendiri terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama merupakan sistem, dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem dan lingkungan sendiri memiliki perbedaan makna. Sistem merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya, sistem sendiri merupakan dalam suatu ruangan yang dimana kita di dalam ruangan tersebut merupakan sistem, dan di luar ruangan yang disebut dengan lingkungan. Sistem sendiri terbagi atas tiga kategori. Pertama, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem isolasi. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan adanya pertukaran materi dan juga panas antara sistem dan lingkungan. Contoh sistem terbuka yakni api unggun yang merupakan contoh dari sistem terbuka. Api unggun memungkinkan panas juga materi masuk dan keluar dari atau ke lingkungan. Yang kedua, adanya sistem tertutup adalah sistem yang tidak memungkinkan pertukaran materi, namun memungkinkan pertukaran panas atau kalor dengan lingkungan. Contohnya sendiri yakni air panas di dalam botol. Sistem tertutup adalah botol air minum yang diisi oleh air panas dan ditutup rapat. Air tidak dapat keluar dari botol, materi lain dari luar juga tidak bisa masuk ke dalam botol. Selanjutnya ada sistem yang ketiga dari dua sistem di atas. Ada sistem terosilasi yang dinamakan dengan kenapa sistem terosilasi dinamakan? Karena sistem terosilasi ini merupakan sistem yang sangat tertutup, sangat rapat, yang dipisahkan dari lingkungannya. Jadi ada pemisah, ada dinding pemisah antara sistem dengan lingkungannya sehingga tidak mempengaruhi si sistem ini. Contohnya dari sistem terosilasi ini seperti kita ketahui yakni termos yang akan mengosilasi energi serta materi di dalamnya. Ketika air panas yang panas dimasukkan ke dalam termos, maka ia akan panas dalam jangka waktu yang lama. Dan begitupun jika air dingin yang dimasukkan atau air es, maka ia akan dingin dalam jangka waktu yang lama pula. Selanjutnya, bunyi hukum pertama termodinamika. Bunyi hukum termodinamika adalah dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang akan masuk ke dalam sistem, dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan Q sama dengan delta U ditambah W. Dengan keterangan Q merupakan kalor, disimpulkan dengan Joule, delta U merupakan perubahan energi dalam, Joule, dan W merupakan usaha sistem, Joule. Dengan didapatkan rumus tersebut, didapatkan juga lah untuk menemukan delta U, yakni delta U sama dengan Q dikurang W. Untuk penandaan, tanda plus dan tanda min dalam menentukan rumus termodinamika tadi dapat disimpulkan apabila sistem menerima kalor, maka Q bernilai positif, dan apabila sistem melepaskan kalor, maka Q akan bernilai negatif. Apabila sistem melakukan kerja, maka W akan bernilai positif,
Dan jika sistem yang menerima kerja A, maka W akan bernilai negatif. Untuk delta U, jika positif, maka bermakna terjadi penambahan energi dalam. Dan jika delta U-nya negatif, maknanya terjadi penurunan energi dalam. Nah, selanjutnya untuk dalam proses termodinamika terdapat 4, yaitu yang pertama, proses isobarik atau P konstan. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap P1 sama dengan P2. Usaha yang dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan P delta V sama dengan P V2 dikurang V1, di mana P adalah tekanan Pascal atau Newton meter kuadrat, V2 adalah volume akhir meter pangkat 3, V1 sama dengan volume awal meter pangkat 3, dan W adalah usaha di dalam joule. Dan di mana perubahan energi dalam delta U sama dengan 5/2 P V2 dikurang V1. Energi kalor Q sama dengan 5/2 P V2 dikurang V1. Nah, dalam proses dinamika yang kedua yaitu proses isokorik atau V konstan. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap V1 sama dengan V2. Usaha pada proses isokorik bernilai 0 karena delta V sama dengan 0. Terlihat dari grafik, dapat didapatkan rumus W sama dengan P delta V sama dengan P0 sama dengan 0. Untuk P sama dengan tekanan Pascal atau Newton meter kuadrat, karena W sama dengan 0, energi kalor sama dengan perubahan energi dalam, Q sama dengan delta U sama dengan 3/2 nRT, di mana T2 dikurang T1. Proses yang ketiga yaitu proses isotermal atau T konstan. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap T1 sama dengan T2. Dapat dilihat dari grafik, usaha untuk melakukan proses ini dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan nRT IN V2 per V1, yang dimana W adalah usaha dalam joule, N adalah jumlah mol, R sama dengan bernilai 8314 joule per molekul Kelvin, T sama dengan suhu mutlak Kelvin, V2 volume akhir meter pangkat 3, V1 sama dengan volume awal M pangkat 3, dan perubahan energi dalam delta U sama dengan 0, maka energi kalor Q sama dengan W. Nah, untuk proses yang keempat dalam proses termodinamika disebut proses adiabatik, yang dimana proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk maupun keluar. Terlihat dari grafik, di mana untuk mencari usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 3/2 nR, di mana T1 dikurang T2. Dengan N adalah jumlah mol, R bernilai 8314 joule per molekul Kelvin, T1 sama dengan suhu mula-mula Kelvin, T2 suhu akhir Kelvin, dan untuk energi kalor Q sama dengan 0, maka perubahan energi dalam delta U sama dengan negatif W. Nah, selanjutnya di dalam proses termodinamika terdapat persamaan keadaan gas. Yang pertama yaitu hukum Gay-Lussac dalam untuk isobarik. Tekanan tetap sama dengan P per T konstan, P1 per T1 sama dengan P2 dari T2. Terlihat dari grafik bahwa untuk gas yang berada dalam dua keadaan seimbang yang berbeda pada volume konstan dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk keterangannya, di mana T1 adalah suhu mutlak gas pada keadaan 1 dalam Kelvin, dan T2 suhu mutlak gas pada keadaan 2 dalam Kelvin. T1 yaitu tekanan gas pada keadaan 1 Newton per meter kuadrat. Kedua, tekanan pada gas keadaan 2 N Newton per M meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk persamaan keadaan gas dalam hukum termodinamika terdapat hukum Charles untuk isokorik, yaitu volume tetap sama dengan VT konstan, V1 T1 sama dengan V2 per T2. Terlihat dari grafik bahwa untuk gas yang berada dalam dua keadaan seimbang yang berbeda pada tekanan konstan diperoleh persamaan sebagai berikut. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dari rumus tersebut
dari keterangannya, yaitu V1 adalah volume gas pada keadaan 1 meter pangkat 3, dan V2 adalah volume gas pada keadaan 2 meter pangkat 3. T1 adalah suhu mutlak gas pada keadaan 1 di dalam derajat Kelvin. T2 adalah suhu mutlak gas pada keadaan 2 dalam keadaan derajat Kelvin. Nah, untuk persamaan keadaan gas yang ketiga, yaitu hukum Boyle untuk isotermal. Suhu tetap PV konstan sama dengan P1 V1, P2 V2. Terlihat dari grafik, untuk gas yang berada dalam keadaan keseimbangan yang berbeda pada suhu konstan diperoleh persamaan sebagai berikut. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Maka keterangan yang dapat dari rumus tersebut adalah P1 konstan gas pada keadaan 1 Newton per meter kuadrat, dan P2 keadaan gas pada keadaan 2 Newton per meter kuadrat. Sedangkan V1 adalah volume gas pada keadaan 1 meter pangkat 3, sedangkan V2 volume gas pada keadaan 2 untuk meter pangkat 3. Agar kita memahami tentang hukum satu termodinamika, didapatkan contoh soal. Nah, jika kalau sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, maka pada sistem tersebut disambilkan sistem tersebut dikeluarkan usaha sebesar 600 joule. Keadaan energi dalam sistem gas tersebut adalah A. Naik 600 joule, B. Turun 600 joule, C. Naik 660 joule, D. Turun 660 joule, E. Naik 900 joule. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa Q bernilai min 300 kalori untuk Q keluar dari sistem. Maka didapatkan Q sama dengan min 300 dikali 4,2 sama dengan min 1260 joule. Untuk W sama dengan min 600 joule, bertanda min karena sistem menerima usaha, dan ditanya adalah perubahan suhu, yang dimana penyelesaiannya yaitu Q sama dengan delta U plus W sama dengan didapatkan dari soal tadi, dari Q sama dengan 1000 min 1260 joule sama dengan delta U dikurang 600 joule, didapat delta U sama dengan min 1260 joule ditambah 600 joule sama dengan min 660 joule. Nah, terima kasih telah menonton video penjelasan tentang hukum satu termodinamika dari kelompok kami. Sekurang-kurangnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.